Ini dia Baleno Nick lah. Mana? Kok kosong teman-teman? Oh iya, udah mulai kosong. Oh, ini dia ternyata ada di sini Balenonya. Sorry. Ya, Baleno ini tinggal nggak begitu banyak lagi ya di dealer Sandi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Sandi di sini. Sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat, itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek ya, teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya ucapin banyak banget terima kasih buat para smart buyer yang telah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Karena Sandi itu yakin banget bahwa kalian yang tertarik ini, yang ngeklik tombol view untuk nonton video Sandi kali ini adalah para pembeli yang cerdas, yaitu pembeli yang mau tahu gitu, maksudnya yang cukup kritis dan selektif dalam menentukan pilihan mobilnya, mobil yang akan mereka beli gitu. Makanya kalian tertarik ya dengan video Sandi, apalagi dengan mobil-mobil Suzuki yang sudah terkenal dengan mobil-mobil dengan kualitas yang bagus. Yang pertama, yang kedua, mesin irit, badak pula gitu ya, karena udah terbukti puluhan tahun ada di Indonesia yang mobil-mobil tahun lama itu masih mantep-mantep untuk mesin apalagi ya. Terus kemudian suspensi yang mantep, yang enak, yang empuk, yang lembut gitu, ditambah dengan kekedapan kabin. Itu dua hal itu, suspensi dan kekedapan kabin itu lumayan jadi poin selling point dari Suzuki di 10 tahun terakhir ini ya. Semenjak ada R3 itu Suzuki memang berkomitmen untuk memperbaiki dua hal tadi gitu. Termasuk unit sore hari ini yang akan saya dibahas, yaitu ada Suzuki Baleno yang stoknya mulai sedikit. Nah, di belakang saya ini, di jajaran ini adalah stok Baleno yang cuman segini dong ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat sekeliling, parkiran stok dealer Sandi ini mulai banyak yang kosong, karena ini sisa stok NIK 2024, dimana harganya berarti masih mantep banget sebelum datang NIK 2025 yang nanti harganya dipastikan akan naik. Memang kisaran kenaikan harga ada di angka berapa Mas Andi untuk NIK 2025 nanti? Untuk estimasi itu dipastikan di atas 10 juta ya teman-teman ya, 10 sampai 20 juta tergantung dari tipe apa nanti. Nanti masing-masing tipe pasti kenaikannya berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang ada rencana mau ngambil NIK 2024-nya aja karena harganya masih cukup terjangkau dan belum ada update terbaru untuk NIK 2025 ya. Hampir semua tipe di Suzuki ini belum ada update terbaru untuk NIK 2025 nanti. Termasuk kayak R3, XL7, Baleno, Grand Vitara, Espresso itu masih sama saja untuk NIK 2025-nya ini. Udah, kalau gitu sore hari ini Mas Andi mau bahas dulu lebih spesifik itu soal sisa stok Baleno yang kita manfaatkan untuk dibeli, buruan dibeli gitu, mumpung masih ada stoknya di dealer Sandi gitu ya teman-teman ya. Kalau gitu nggak usah lama-lama, kita lanjut ke videonya. Ini dia Baleno Nick lah. Mana? Kok kosong teman-teman? Oh iya, udah mulai kosong. Oh, ini dia ternyata ada di sini Balenonya. Sorry. Ya, Baleno ini tinggal nggak begitu banyak lagi ya di dealer Sandi teman-teman ya. Masih ada beberapa lah, tapi untuk beberapa warna yang terutama itu non biru, unitnya nggak banyak lagi teman-teman. Di bawah 5 unit untuk semacam ini, abu-abu, putih, kemudian hitam, ada merah juga, itu stoknya nggak banyak lagi.
Stok terbanyak hanya ada di warna biru, masih lebih dari 10 unit, masih aman untuk teman-teman yang emang nyarinya Baleno warna biru. Tapi untuk warna non biru itu ya buruan aja, maksudnya mumpung masih ready stock di dealer Sandi, hampir semua warna ya. Ada 5 warna, biru, hitam, putih, abu-abu, dan merah masih ready. Langsung booking secepatnya, atau yang nggak mau ketinggalan unit ya langsung aja pelunasan juga secepatnya. Langsung chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi, yang salah satunya ada di layar itu di pojok kanan atas, itu nomor Sandi. Mas, saya mau booking Baleno putih. Nah, ini kebetulan ada 3 unit untuk putih sebenarnya di sini, tapi kelihatan hanya 2 ya. Abu-abu juga masih ada 3 unit. Nah, masih oke lah untuk abu-abu juga. Merah di angka 3 juga kalau nggak salah. Yang agak banyak tuh hitam nih, hitam ada 5 unit masih Sandi punya. Tapi ya kalau yang paling terbanyak ya pasti ada biru. Warna biru ini adalah best seller untuk Balenonya, karena signature colornya itu Baleno warna biru. Makanya hampir semua, bukan hampir semua ya, makanya di interiornya pun itu warna biru juga. Jadi selaras dengan warna eksterior kalau teman-teman ngambil Baleno warna biru ini. Itulah alasan kenapa Baleno warna biru stoknya yang paling banyak, karena memang best sellernya. Selain warna yang masih cukup komplit, Mas Andi, apa sih yang buat kita harus buruan beli Baleno ini gitu? Karena ya NIK 2024 untuk Baleno ini harganya masih sangat terjangkau banget teman-teman. Bayangin saja dengan harga di angka 250 jutaan, teman-teman itu udah dapat mobil sedan hatchback yang nggak kerasa kalau ini tuh harganya 250 jutaan. Ini masih bisa disandingkan dengan mobil-mobil di angka 350 jutaan. Yakin banget deh. Pokoknya teman-teman kalau agak ragu nih sama Baleno, belum pernah test drive atau belum pernah ngerasain, langsung janjian sama Sandi untuk ketemu di dealer sini di Ciputat. Kita test drive Baleno nih di parkiran stok sini ya. Karena kalau teman-teman nanti akhirnya udah banding ini sama merek kompetitor, pasti kerasa lah maksud bedanya, apalagi dilihat dari harganya ya. Baleno ini sangat worth it, sangat value for money untuk unit-unit Suzuki dibanding unit Suzuki yang ada di sini. Ini semuanya ini semacam R3, XL7, Grand Vitara. Baleno ini Sandi rasa ini adalah unit paling worth it karena dengan dilihat dari harganya tadi ya, tapi sudah dapat banyak keunggulan. Salah satu keunggulan yang Sandi mau highlight dari Baleno ini ada kamera 360. Nah, jadi ini di spion itu ada kamera di masing-masing spion kanan kiri. Depan di bumper depan ada kamera juga. Kemudian di belakang di pintu bagasinya ini juga ada kamera. Nah, kamera 360 atau 4 buah kamera di mobil ini disatukan menjadi satu dengan teknologi artificial intelligence-nya nanti, sehingga tampilannya itu bisa keluar tuh di head unitnya untuk bisa memantau keadaan sekeliling mobil. Kamera 360 ini sangat fungsional ketika kita mau pakai untuk parkir di parkiran yang cukup sempit teman-teman. Jadi kita bisa tuh mepet-mepetin ke kiri atau mepet-mepetin ke depan gitu dengan kamera 360 itu. Dan itu juga nggak hanya bisa dipakai saat parkir ya, saat di jalan raya pun, saat kondisi yang lumayan penuh, padat, apalagi di Jakarta, itu lalu lintasnya cukup crowded ya. Kamera 360 ini sangat berfungsi. Sandi sering pakai itu kamera 360 kalau Sandi sedang bawa ini Baleno ataupun Grand Vitara yang sama-sama sudah ada kamera 360. Nah, Sandi sangat terbantu dengan adanya kamera 360 itu. Fitur selanjutnya yang gak kalah menarik dari kamera 360 adalah di sini nanti saat mesin dinyalakan itu ada yang namanya head up display atau HUD ya. Di atas ini nanti kaca kecil tuh muncul, buka gitu, ceret gitu. Nah, itu fungsinya sebagai tambahan dari instrumen cluster yang ada di depan ini. Dia tuh ada nanti speedometer, odometer, kemudian ada RPM juga bisa tampil bisa keluar di tampilan HUD-nya. Kemudian sisa bensin juga ada. Oh ya, HUD itu tuh nanti membantu teman-teman ketika berkendara dengan Baleno ini nggak harus sering lihat-lihat ke instrumen cluster yang di bawah sini. Jadi bisa ngintip-ngintip aja dari HUD kaca kecil yang ada di depan sini. Itu sangat fungsional banget ya menurut Sandi juga. Makanya untuk mobil kelas 250 jutaan itu nggak ada yang punya. Sandi pastiin, Sandi udah cek itu nggak ada yang punya. Makanya Baleno ini kenapa itu sangat laris banget, apalagi dari pertengahan tahun lalu di event Gias sampai ke sini di bulan Maret ini Baleno sangat cepat habis gitu unitnya. Tadi itu kayak penjualan semenjak Juli itu naik 2 kali lipat untuk Baleno ini. Apalagi menjelang pergantian tahun, pergantian NIK 2025, NIK 2024 untuk Baleno ini cukup menjadi rebutan juga ya teman-teman ya, karena harganya masih sangat reasonable gitu. 250 jutaan sudah dapat mobil
secanggih ini. Ditambah lagi head unitnya. Nah, head unitnya Sandi mau kasih lihat juga. Kalau head unit dari Baleno ini sudah komplit banget. Sudah 9 inch, yang mana artinya ini tuh tampilan layarnya paling besar dibanding dengan kompetitornya. Apalagi dengan mobil-mobil 250 jutaan lainnya, head unit 9 inch ini udah paling besar. Ditambah lagi dengan konektivitasnya, yaitu udah Apple CarPlay dan Android Auto pula. Nah, jadi head unit si Baleno ini juga udah komplit banget dibanding dengan kompetitor lagi ya. Lalu keunggulan yang selanjutnya adalah AC yang sudah digital dan auto climate control. Ditambah lagi untuk tombolnya nih, tombolnya enak banget, tombol naikin kipas dan freon AC-nya itu enak banget, tinggal diklik-klik gitu. Nggak lagi puter-puteran kayak di unit Suzuki yang lain ya, kayak R3 SL7 nggak lagi kayak gitu. Cuman ya ini sebenarnya nggak seberapa lah, maksudnya nggak terlalu Sandi tonjolin. Tapi yang lumayan menarik adalah ini, adanya Twitter. Jadi di masing-masing pintu depan itu ada Twitter, kanan kiri. Kemudian speaker ada di 4 pintu. Depan 2, belakang 2 ada speaker juga. Jadi udah mantep banget. Oh iya, hampir lupa juga ini, untuk spionnya Baleno ini sudah auto dimming, teman-teman. Bayangin, spion dan mobil 250 jutaan udah pakai spion yang auto dimming seperti ini. Aduh. Ini tuh Sandi biasa temuin di kompetitor itu di mobil-mobil 400-500 juta itu. Kadang baru ada spion auto dimming ini. Untuk mobil-mobil 300 jutaan pun kebanyakan hanya memakai spion manual dimming yang ada tombol ceklekan di bawahnya itu yang harus manual untuk mengaktifkan dimmingnya. Kalau di Baleno sudah dapat mode auto. Bagian setir juga Sandi hampir lupa mau menginfokan kalau setir udah komplit banget nih teman-teman. Di sini ada tombol mode untuk head unitnya. Untuk pengoperasian head unit bisa dari setir sini. Kemudian cruise control juga ada di Baleno ini. Jadi mobil 250 juta lagi-lagi sudah pakai cruise control. Kemudian voice command, angka tutup telepon juga tersedia di Baleno ini. Setir kulit ini yang flat bottom pula. Sandi itu kalau Sandi punya uang 250 juta, mobil yang akan Sandi beli udah pasti Baleno. Ini tapi preferensi pribadi Sandi ya, maksudnya selera Sandi pribadi, Sandi pilih Baleno. Ya, walaupun Sandi juga nggak masain, selera teman-teman kan berbeda. Tapi Sandi yakin teman-teman yang memilih menonton video Sandi, yang nonton kali ini video tentang Baleno ya pasti juga sama mungkin ya, sama-sama suka sama Baleno ini. Oh ya, lanjutnya nih ada beberapa tombol ini apa aja Mas Sandi, kok rame banget sih di Baleno ini. Sandi jelasin satu-satu lah dikit-dikit. Di sini ada manual leveling untuk headlampnya. Jadi headlamp Baleno ini bisa naik bisa turun sesuai dengan levelnya. Jadi ini ada 6 level dari level 0 sampai level 5. Jadi bisa dangak, bisa nunduk gitu ya lampunya ya. Bisa naik, bisa turun. 6 level. Di sebelahnya ada tombol view ini untuk mengaktifkan kamera 360-nya tadi. Nah, jadi nanti ketika teman-teman pencet tombol di sini, view ini klik gitu, tampilan kamera 360 akan muncul di head unitnya. Selanjutnya ada tombol untuk aktif dan nonaktifin traction control, atau kalau di Suzuki kita sebutnya ESP atau Electronic Stability Program. Itu adalah sistem elektronik yang mengatur traksi keempat roda yang ada di mobil ini. Jadi mobil ini bisa terhindar dari yang namanya selip ban seperti gambarnya ini ya, mobil yang sedang spinning atau selip ban gitu, cicit gitu. Ini untuk aktif dan nonaktifkannya. Kemudian di bawah ada tombol parking sensor, yang di belakang itu ada 4 titik parking sensor. Nah, cara mematikan dan menyalakannya dari sini. Tapi untuk ini defaultnya udah on. Auto ESP ini juga defaultnya on. Jadi ya sebenarnya, tapi nanti sih itu bisa di offin ketika memang kita membutuhkan untuk off dua fitur ini ya teman-teman ya. Kalau untuk ESP kenapa harus di offin Mas? Bukannya ini tuh untuk keamanannya gitu. Ya, tapi ada saja nanti kondisi di saat, apalagi biasanya itu ya, ketika ban depan sedang terjadi selip, jeblos gitu bahasanya, atau kita berada di kondisi jalanan yang berlumpur atau yang emang kita nggak bisa gerak gitu, tombol ESP ini harus dimatiin teman-teman, biar rodanya bisa bergerak. Karena kalau kalau ESP masih aktif di mobil ini, roda nggak mau bergerak dengan traksi yang minim seperti itu. Nah, intinya ini bisa diaktif atau nonaktifkan sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian parking sensor kenapa harus mati Mas Andi? Karena ini ada bunyinya, yaitu ada bunyi yang titit. Nah, itu untuk sebagian orang kadang itu merasa risih gitu. Kenapa? Akhirnya tombol ini juga ada untuk menonaktifkannya. Karena ya merasa udah punya kamera 360, jadi
bisa tampak dari LED-nya, dari head unitnya gitu ya. Jadi kayak nggak perlu lagi parking sensor. Nah, mungkin sebagian orang juga bisa merasa seperti itu. Nah, disediain dari Suzuki tombol untuk nonaktifkannya. Kemudian di atas ada sederet tombol, ini adalah khusus untuk HUD atau head up display yang muncul di sini nanti. Jadi di sini untuk tombol ngebuka dan ngetutup. Kemudian ini di sini ada tombol pengaturan kecerahan atau brightness-nya. Kemudian di sebelahnya ada tombol naik turun untuk posisi tampilan HUD-nya nanti. Ini khusus lah, spesial untuk HUD saja. Untuk fitur selanjutnya yang saya mau highlight juga, di sini ada mode auto untuk headlight-nya atau headlamp-nya ya. Jadi lampu utama dari mobil ini bisa otomatis menyala dan otomatis mati jika berada di kondisi minim cahaya, dia akan otomatis menyala. Tapi ketika udah mulai terang lagi, dia akan mati otomatis. Ketika teman-teman pasang tuas ini di mode auto seperti ini, dia akan otomatis. Selain dari fitur yang melimpah tadi di bagian kemudi tadi, nah Sandi juga mau kasih tahu kalau Baleno ini itu sudah komplit banget dari segi keamanan. Jadi Baleno ini punya 6 buah airbag, yaitu 2 di depan, di setir dan di sebelah penumpang kiri depan. Kemudian 4 lagi adanya di samping. Jadi kanan 2, kiri 2. 2 itu di mana teman-teman? Ada di bagian sini dan ada di belakang sini. 2. Jadi ada 6 buah airbag untuk Baleno ini. Kemudian untuk pengereman juga udah komplit banget. Sudah ada ABS, EBD ditambah dengan BA atau brake assist gitu ya. Jadi pengereman ini udah sangat advance lah dibanding dengan mobil-mobil Suzuki yang sebelum-sebelumnya gitu maksudnya. Kalau sekarang udah advance, hampir semua Suzuki udah ada sih. R3 generasi terbaru pun sekarang sudah pakai. Apalagi kayak XL7, Baleno, Grand Vitara, Jimny, aman gitu. Ditambah lagi dengan tambahan adanya hill hold control ya. Jadi ketika ada di tanjakan curam, mobil ini masih bisa mempertahankan posisinya ketika teman-teman angkat pedal remnya itu di angka 3 detik. Selama 3 detik mobil nggak akan mundur gini. Tetap stay ada di tempatnya, kemudian teman-teman injek gas langsung jalan cus. Jadi nggak ada kejadian mobil sit gitu. Yang kadang bikin orang bisa jadi agak mabok gitu ya, mabok perjalanan karena pengereman itu, walaupun simple atau sepele ya. Dan ya untuk kelebihan kekedapan kabin, suspensi yang lembut itu sudah nggak perlu dibahas lagi karena hampir semua unit Suzuki punya keunggulan itu. Untuk mesinnya gimana Mas Andi? Mesin Baleno ini pakai mesin yang seragam sebenarnya dari hampir semua unit yang ada di Suzuki, yaitu dengan kode mesin K15B, yaitu 1500 cc 4 silinder dengan tenaga atau power di angka 103 PS dan torsi di angka 138 Nm. Ini standar aja ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk mesin-mesin di Suzuki itu nggak ada yang benar-benar powerful gitu, nggak ada. Tetapi dengan perpaduan varian transmisi otomatis konvensionalnya, jadi Baleno ini walaupun dengan power yang nggak begitu besar, tapi tetap menghasilkan tenaga yang instan ya. Karena beda, kalau teman-teman bandingkan antara CVT dengan konvensional itu sudah pasti berbeda. Kalau bagaimana perbedaannya Mas Adi? Coba aja langsung. Jadi teman-teman bisa datang ke dealer Sandi untuk ngerasain bagaimana sih enaknya transmisi AT konvensional ini. Iya. Nah ini Sandi juga mau kasih tahu kalau di Baleno ini sudah full peredam ya. Untuk kap mesin depan bagian atas sudah ada peredamnya. Kemudian di belakang sana yang menuju ke bodi yang hitam-hitam kayak kain bludru itu juga peredam. Di bawah juga sudah ada cover. Jadi untuk yang mau lihat isi mesin dari Baleno itu udah cakep banget, apalagi dengan harganya tadi di angka 250 jutaan. Tadi itu kayak ngerasa ini mobil underrated banget ya, dalam artian kayak terlalu murah gitu dibanding dengan kualitasnya yang sekomplit ini. Makanya Sandi nggak heran kenapa Baleno itu bisa banyak yang kosong di dealer-dealer lain itu. Tapi ya karena dealer Sandi memprioritaskan Baleno ini, makanya stoknya masih ada sampai sekarang di bulan Maret. Untuk NIK 2024-nya masih komplit 5 warna. Jadi buat teman-teman yang memang sudah jatuh cinta juga dengan Baleno seperti Sandi ya, langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga untuk dapat Baleno last call-nya atau NIK 2024 terakhirnya. Ya itu tadi sekilas penjabaran Sandi tentang Baleno yang ada di dealer Sandi yang masih ada sisa NIK 2024-nya. Langsung aja dimanfaatkan untuk buru-buru diambil gitu teman-teman sebelum kehabisan, karena nanti kalau sudah datang NIK 2025 Sandi pastiin harganya itu naik, dan naiknya pasti signifikan ya, walaupun belum ada info resmi untuk major update untuk Baleno ini. Makanya kalau mobilnya sama-sama aja, kenapa teman-teman harus mengeluarkan uang 10-20 juta rupiah lebih mahal gitu ya, hanya beda tahun registrasi aja, itu kayaknya sayang banget ya.
Pokoknya mending langsung manfaatkan aja untuk NIK 2024 yang masih ada di dealer Sandi ini. Yaudah kalau gitu, Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah untuk cash, Sandi bisa cover dari pembelian dari seluruh Indonesia. Selama ada akses untuk kirim mobil ke teman-teman atau teman-teman mau ambil sendiri ke sini, ke Ciputat, itu bisa banget. Nah untuk kreditnya gimana Mas Sandi? Untuk kredit, Sandi hanya cover untuk area Jabodetabek, Serang sampai Karawang, sampai Purwakarta bahkan, dengan plat BAT dan F. Untuk Baleno ini DP paling ideal itu di angka 50 jutaan. DP 50 jutaan dengan angsuran 4 jutaan. Itu udah paling mantap banget, karena DP di bawah itu Sandi pastiin bunga angsurannya lumayan tinggi ya teman-teman ya. Pasti angsurannya di atas 5 juta dan ada yang menyentuh sampai angka 6 jutaan. Nah itu udah lumayan banget. Itu untuk tenor 5 tahun pastinya. Karena kebanyakan tenor hanya sampai 5 tahun ya. Ada beberapa yang sampai 8 tahun. Nah itu Sandi nggak pernah menjalankan juga sih, karena jatuhnya jauh lebih mahal. Yaudah kalau gitu, Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya Sandi ini. Sudah like, komen, share, subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum like, share, komen, subscribe, tapi selalu nonton updatean dari video-video Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.